Halo guys, jadi balik lagi di video saya. Kali ini saya akan melihatkan ataupun menggambarkan sebuah market yang menarik untuk kita tradingkan ya. Yaitu kita langsung masuk saja ke inti videonya, yaitu market dash USDT. Kenapa? Oke, sesuai dengan analisa saya di Telegram bahwa market dash USDT ini akan mencapai daerah resisten yang ada di sini. Semalam saya baru memprediksinya ketika harga berada di 28 dolar. Dan sekarang USDT sudah berada di daerah resistennya, yaitu 30 dolar. Nah, berarti prediksi saya kemarin benar ya. Dan sekarang itu harganya lagi berada di resisten area. Nah, ini merupakan salah satu daerah supply zone, yaitu banyaknya permintaan jual di daerah sini. Kita masuk ke time frame yang lebih kecil, yaitu 15 menit. Nah, oke. Di sini kalau kalian lihat, sudah 2 kali harga itu menyentuh daerah supply, dan terakhirnya memang terjadi penolakan, dan ini adalah yang ketiga kalinya. Ini adalah ketiga kalinya harga berusaha untuk mencapai daerah supply di USDT. Kalau kita lihat pergerakan Bitcoin, biasanya kan altcoin ini selalu mengacu pada pergerakan market yang utama, yaitu Bitcoin. Kalau kita lihat Bitcoin ini sudah berada di daerah supply zone dan terjadi rejection ke bawah. Ini yang menandakan bahwa akan terjadi penurunan beberapa jam dan hari kemudian di Bitcoin. Nah, kalau kita sudah tahu Bitcoin ini akan turun, kita sebenarnya hanya mengikuti pola arus ataupun gelombang dari Bitcoin ini. Kalau misalnya Bitcoin itu mayoritasnya cenderung ke bawah, maka kita harus ikut cenderung ke bawah, jangan berbalik arah ataupun melawan arus. Nah, kita masuk kembali ke market dash USDT. Ketika kita sudah tahu tadi market Bitcoin turun, nah ini kan sudah mulai candle merah itu mulai muncul. Ini artinya kan kalau pasar itu selalu mengikuti pergerakan dari sebuah Bitcoin. Nah, di sini dash USDT ini sudah berada di bawah area supply. Artinya terjadi rejection di daerah supply. Kalau kita lihat jelasnya lagi bahwa di sini ada yang namanya pola head and shoulders ya, yaitu bahu, kepala, dan bahu kanan. Seperti itu. Kita tarik garis dari sini. Ini adalah left shoulder. Ini headnya, tentunya lebih panjang dari left shoulders, dan turun dan kembali naik untuk ketiga kalinya. Nah, prediksi saya ini akan membentuk sebuah pola yang namanya head and shoulders. Kalian bisa lihat gambarannya di sini bahwa head and shoulders ini adalah sebuah pola reversal dari arah perbalikan market. Apalagi USDT ini berada di daerah supply ataupun resisten ya. Di resisten tersebut ada yang namanya head and shoulders, yaitu pola pembalikan arah yang membuat ataupun memperkuat keyakinan kita bahwa di sini adalah entry short sell terbaik. Nah, kita coba menggunakan penambahan indikator stokastik. Nah, stokastik. Kalau dari stokastik memang masih bermain-main di area biru ini ya, belum di area overbought. Tetapi kalau kita lihat di left shoulders-nya dan head and shoulders-nya, di head-nya, di kepalanya, bahwa stokastik ini sudah berada di atas overbought. Dan kalau kita lihat harga sekarang, stokastik ini menuju overbought ya, daerah bawah, daerah jenuh beli. Ini menandakan ataupun market akan bergerak turun. Nah, ini sebetulnya dalam trading ini tidak ada 100% bahwa suatu metode itu dikatakan benar dalam 100%. Tugas kita hanya
Tugas kita di sini hanya memperbesar probability dari sebuah trading setup. Nah, yang market ini sebenarnya tidak bisa kita kontrol ya. Mau dia sebenarnya bisa, karena tingginya volatilitasnya, dia bisa saja menyentuh stop loss kita, hit stop loss dan langsung berbalik arah. Itu bisa saja dalam market. Tetapi tugas kita yang bisa kita kontrol di sini adalah sebuah money management kita miliki. Nah, itu kalau kita misalnya sudah buat sebuah trading plan di mana titik entry, stop loss dan take profit, ya kita tinggal tunggu saja mau itu kena stop loss ataupun kena take profit. Ya kita hanya bisa mencerahkan bagaimana pergerakan market. Tugas kita hanya dapat mengontrol dalam diri kita sendiri, yaitu money management kita. Nah, di sini memang masih terlihat penaikan dari right shoulder ini ya. Mungkin semoga kedepannya ini akan lanjut turun terus, karena saya sudah entry di sini ya. Saya sudah masuk di dalam DEX USDT ini. Tapi kalau harapan saya sih memang market ini akan turun mengikuti perkembangan dari pasar BTC, yaitu lagi berada di dalam tren turun. Mudah-mudahan prediksi saya benar dan saya akan mendapatkan profit dari sini. Oke, mungkin sekian isi video market outlook dari DEX USDT. Kalau kalian ada pertanyaan seputar investasi dan trading dan lain-lain, kalian bisa tanyakan di kolom komentar dan jangan lupa subscribe. Oke.